Berita dari surga, dijamin pasti kamu suka. Lai, 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 lai. Aku punya berita, berita dari surga, dijamin pasti kamu suka. Kalau kamu sedang susah, jangan lupa berdoa. Berdoa pada Tuhan. Yesus Kristus namanya. Dia hidup, dia ajaib dan berkuasa. Lai, 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 lai. Aku punya berita, berita dari surga, dijamin pasti kamu suka. Kita akan memulai kebaktian. Sebelumnya kita akan bersedia hati. Amin. Ya, ya,
谢谢你的慈爱怜悯，谢谢你给我们有健康的身体。这时候我们要敬拜你，恳求主祝福带领我们，给我们大家有精神，让我们的敬拜讨你的喜悦。谢谢主耶稣，我们如此祷告，奉主耶稣的名，阿门。Aku punya berita loh. Berita apa sih? Berita yang baik, yang indah. Apa sih? Tentang jalan ke surga. Yesuslah juru selamat dunia. Punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat dunia. Punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat dunia. Punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat dunia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Chantal. Halo adik-adik. Halo, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik adik-adik, pada hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan untuk kita adik-adik sangat menarik sekali karena dipanggil melayani Tuhan. Ya, adik-adik walaupun masih kecil, ternyata Tuhan panggil juga loh untuk melayani. Bukan hanya lose-losenya yang bisa memimpin pujian, bukan hanya lose-losenya yang bisa melakukan pelayanan, tapi ternyata adik-adik kecil juga loh dipanggil Tuhan untuk melayani. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Ikuti Chantal berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini, Pada hari ini, kami masih boleh kami masih boleh memuji Tuhan, memuji Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi kami sungguh menikmati kami sungguh menikmati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikan hati berikan hati dan pikiran serta perhatian serta perhatian yang penuh dengan konsentrasi, sehingga apa yang kami dengarkan kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dulu adik-adik ada seorang ibu, ya, dia sangat sedih sekali. Kenapa ya? Kira-kira apa yang membuatnya sedih ya? Tiap hari dia menangis, tiap hari dia berdoa, lalu dia menangis lagi. Di dalam doa dia terus bersedih hati. Kira-kira apa yang disedihkan ibu itu ya? Ternyata adik-adik, dia nggak punya anak adik-adik. Karena dia nggak punya anak, dia ingin seperti orang lain punya anak. Lalu adik-adik dia datang kepada Tuhan,
dia bersujud di hadapan Tuhan, lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia minta, Tuhan berikanlah aku seorang anak ya Tuhan, asalkan Tuhan memberikan aku anak itu akan kuserahkan kepadamu. Lalu begitulah setiap hari adik-adik mendoakan hal yang sama. Tuhan, aku minta Tuhan berikan aku seorang anak, asalkan Engkau memberikan aku anak, aku akan menyerahkan dia kepadamu menjadi pelayanmu. Amin. Nah adik-adik, suatu hari ibu ini ke dalam bait Allah. Di sana dia sujud melakukan hal yang sama lagi adik-adik. Tapi suaranya nggak keluar, mulutnya cuma kami aja. Gak kedengaran suaranya adik-adik. Tapi yang dia bilang juga sama. Dalam hatinya, Tuhan, aku mohon berikan aku seorang putra, berikan aku seorang anak. Asalkan Tuhan memberikan aku seorang anak itu akan kuserahkan kepadamu Tuhan menjadi pelayanmu. Amin. Lalu dia adik-adik waktu dia sedang berdoa, di situ adik-adik ada imam yang melayani di bait Allah itu. Dia mendekati, lalu dia pikir, perempuan ini perempuan gila, perempuan ini perempuan yang bersila. Dia melihat ini perempuan hanya umat kami, terus berbicara tidak jelas apa yang dia bilang. Padahal adik-adik ibu itu sangat sedih sekali. Dia sangat memohon sekali supaya Tuhan mengabulkan doanya. Suatu hari adik-adik Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan dia seorang anak loh adik-adik. Tuhan mendengarkan doanya loh adik-adik. Tapi dia sudah janji sama Tuhan, anak itu akan diserahkan di rumah Tuhan, akan menjadi pelayan Tuhan adik-adik. Jadi apa yang dia sudah janji, apa yang dia sudah ungkapkan, apa yang dia sudah nazarkan ya adik-adik harus dipenuhi. Anak itu diserahkan, dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan di sana. Anak yang masih kecil itu yang diberikan nama Samuel itu dibawalah adik-adik ke rumah Tuhan dan di situ anak itu tinggal. Dia terpisah dari mamanya. Tapi dia nggak kesepian loh adik-adik. Kenapa? Karena di rumah Tuhan itu dia melayani Tuhan. Dia rajin ya mengurus rumah Tuhan walaupun dia masih kecil. Di rumah Tuhan Samuel itu bertugas untuk mengisi tempat-tempat minyak agar rumah Tuhan tetap menyala, ya, lampu tetap hidup di sana. Suatu hari waktu si Samuel sedang tidur, tiba-tiba dia mendengarkan satu suara. Ada suara memanggil. Tidak pernah dia mendengarkan suara memanggil. Ada suara memanggil, tetapi yang dipanggil bukan Imam Eli loh adik-adik. Padahal Imam Eli itu kan seperti zaman sekarang ya, seperti Pak Pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Tapi bukan nama mereka yang dipanggil Tuhan. Yang dipanggil Tuhan justru Samuel yang masih kecil sekali. Pada waktu dia sedang tidur, Samuel sedang berdoa adik-adik. Lalu ada suara memanggil dia, Samuel, Samuel. Dia terbangun. Ya Bapak. Dia mendekati siapa? Mendekati Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Eli berkata, oh tidak, kembalilah tidur. Lalu adik-adik pergi lagi ke tempat tidurnya. Dia tidur lagi adik-adik. Dia tidur lagi. Pas sedang asik-asik bobo adik-adik, dia sedang tidur, sedang enak-enak tidur. Tiba-tiba ada suara memanggil lagi, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi adik-adik. Ya Bapak, dia langsung ke tempat papanya Eli, Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Imam Eli memang tak memanggil dia. Lalu dia berkata, Samuel, kembalilah tidur. Lalu dia kembali lagi adik-adik, dia tidur lagi. Dia tidur lagi di tempat tidurnya. Ya, dia tidur lagi karena tak ada yang memanggil dia, bapaknya nggak panggil dia. Tidur lagi dia. Lalu ada suara lagi yang memanggil, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Imam Eli bilang, oh enggak, aku enggak memanggil kamu. Tidurlah. Dan apabila suara itu datang lagi memanggil namamu, katakanlah, ya Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengar. Dan
Akhirnya adik-adik Samuel kembali tidur lagi di tempat tidurnya. Dia tidur dengan pulas lagi adik-adik. Tidur lagi si Samuel, dia tidur. Dan tiba-tiba ada suara lagi, Samuel, Samuel. Bangun lagi dia. Ya. Tapi dia bukan pergi lagi kepada bapaknya. Tapi dia berkata, ya Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengar. Samuel masih kecil, anak-anak dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Imam Eli, kepada hamba Tuhan Eli. Luar biasa. Nah adik-adik, itu artinya apa adik-adik? Tidak hanya orang tua saja yang dipakainya untuk melayani dia. Anak kecil pun dipakai Tuhan untuk melayani dia. Nah adik-adik, apa yang bisa kita kerjakan ya sebagai anak-anak? Kalau tadi kan Samuel dia di rumah Tuhan, jelas apa yang dia kerjakan. Jadi MC, jadi PBL, jadi singer ya. Jadi kalau di sekolah minggu menjadi MC, menjadi WL worship leader, menjadi singer, itu melayani Tuhan loh adik-adik. Nah, contoh kami kan di rumah loh, contoh bagaimana kami bisa melayani Tuhan di rumah? Bisa loh, kan punya adik kecil, punya juga saudara di rumah ataupun mama di rumah, bisa diajak loh untuk memuji Tuhan. Itu juga melayani loh adik-adik. Ya, nyanyi-nyanyi di rumah itu melayani Tuhan juga. Nah, apalagi adik-adik? Menyambut ya, penyambutan ya. Kalau ada jemaat yang datang, ada teman-teman sekolah minggu yang datang, itu kita sambut, kita salam, kita sapa. Tapi sekarang kan masih COVID ya, itu belum boleh ya. Apalagi adik-adik? Iya, mengumpulkan persembahan itu juga melayani Tuhan. Lalu kalau misalnya main drama, bermain peran atau yang lainnya, apakah itu termasuk melayani adik-adik? Termasuk melayani. Jadi adik-adik sebenarnya banyak sekali kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kalau di rumah ceritakan kebaikan Tuhan, itu juga melayani loh adik-adik ya. Kalau misalnya kita cerita sama mama, aku sakit, terus aku berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Apakah itu juga melayani? Melayani juga, karena menceritakan tentang kasih Tuhan. Nah adik-adik, coba Tuhan memberikan kita tangan, Tuhan memberikan kita mulut, Tuhan memberikan kita kaki. Semuanya itu berguna untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicara Tuhan sebab hamba ini mendengar. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, ikuti contoh berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur. kami sungguh bersyukur. Walaupun kami masih kecil, Walaupun kami masih kecil, Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus mengasihi kami.
memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus, walaupun kami berada di rumah, biarlah kami boleh menjadi seperti Samuel kecil yang dengar-dengaran firman Tuhan dan menjadi berkat, menyampaikan berita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan hati kami kepadamu. Pimpinlah Tuhan, pakailah hidup kami, tangan kami, mulut kami, dan kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bisa juga loh jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua teman-teman. Anak metodis, saksinya Tuhan. mengakhiri kebaktian kita. Kita akan berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们来祷告，主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。主的血小番谢了，我们要回家去。再回吧，再回吧，愿上帝保护你。再回吧，再回吧，愿上帝保护你。Mari kita saat itu. Amin. Siapa